siang Bu Neni. Selamat siang Bu Nita. Ya, kita bertemu lagi ya. Oke, Bu Neni, saya dengar hari ini mau mengadakan ini ya, coaching ya bersama Bu Mudah. Iya Bu, benar. Sama Bu Mudah nanti Hmm, coaching. Iya. oke, ya. Rencana yang sangat baik ya Bu, mengadakan coaching bersama rekan itu yang nantinya akan membawa penyelesaian yang lebih baik. Oke, sebelum melaksanakan coaching, saya akan memperkenalkan saya selaku supervisor atau pengamat ya nantinya mohon izin saya nanti akan menjadi pengamat dalam kegiatan coaching Ibu bersama pemuda. Oke, ada beberapa pertanyaan nih Bu sebagai pengamat saya ya di pra observasi ya. Nanti kita akan ngobrol kembali di pasca observasi. Untuk di pra observasi yang mau saya tanyakan, eh, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ketika nanti melakukan coaching dengan Ibu Muda? Oke, baik Bu. Nanti kan dalam sesi coaching nanti yang saya akan kembangkan tentunya kalau prinsip coaching itu ada 3 ya Bu ya, Iya, kemitraan, betul mudah betul. memiliki reaksi dan memaksimalkan potensi coaching. Nanti saya akan coba menerapkan kemitraan agar nanti si coachingnya itu merasa nanti saya bisa menggali gitu kan potensi atau pemikiran-pemikiran dari coaching ini Hmm. nanti saya mencoba untuk tidak menjudge atau membuat asumsi gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa mengalir nanti sesi coaching. Kemudian Hmm. kompetensi yang ingin saya harapkan sih Bu dalam sesi coaching itu ya ketiga-tiganya ya, bukan ada 3 kompetensi Hmm. itu, Betul. yang Iya. pertama adalah kehadiran penuh atau present gitu, Hmm. kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan harapan saya sih ketiga kompetensi itu bisa saya terapkan nanti Bu dalam sesi coaching. Hmm, jadi Ibu pada hari ini ingin menerapkan ketiga kompetensi coaching itu tadi ya, karena memang semuanya memang harus diterapkan, gitu. Kalau dari ketiga kompetensi tadi nih Bu, mana sih kompetensi yang akan Ibu prioritaskan pada hari ini? Yang saya prioritaskan tentunya ada 2 sih Bu. Yang pertama adalah saya bisa menempatkan posisi itu untuk kehadiran penuh gitu. Karena dari kehadiran penuh itu, saya nanti akan bisa mendengarkan aktif secara aktif gitu kan dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching itu gitu. Mm-mm. Saya akan menerapkan 2 itu. Jadi itu yang akan saya kembangkan dalam sesi coaching nanti. Ya, berarti Ibu akan mengadakan coaching ini nanti dengan memprioritaskan sebagai pendengar aktif dan kehadiran penuh ya. Oke, dengan harapan di observasi ini Ibu dapat menggali ya. Iya. Jadi dapat menggali kompetensi yang ada, menggali potensi yang ada pada coaching. Oke. Kemudian saya mau nanya lagi, menurut Ibu nih dari harapan tadi penilaian bagaimana penilaian Ibu atau Ibu bagaimana mengatakan kalau coaching ini tuh berhasil gitu. Oh iya, tentunya indikator ya, indikator Indikator keberhasilan menurut keberhasilan. saya tuh yang pertama adalah, saya mampu menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, saya mampu menerapkan kemitraan gitu. Karena dengan, saya memposisikan sebagai mitra gitu, mitra Mm-mm. dengan coachee, harapannya itu si coachee-nya itu mau terbuka gitu dan lebih banyak nanti menemukan solusi-solusi gitu atau ide dari pikiran si coachee sendiri sih Bu, gitu. Jadi harapan saya itu. Hmm, jadi Ibu akan menerapkan model kemitraan Iya, sehingga nanti kemitraan, coachi secara tidak langsung Ibu giring untuk menemukan ide-ide yang akan iya. menyelesaikan permasalahan beliau. Ya, Oke. tentunya ya Dan ini Bu, saya akan mengembangkan itu tadi kan, Kak, saya akan hmm, kehadiran penuh saya lakukan, iya, kemudian saya akan mendengarkan secara lebih banyak iya, mendengarkan. Iya, Bu. iya lebih banyak mendengarkan ya. Oke, oke. Baik Bu, ini mungkin cukup ini saja pra observasi dari saya.
Nanti kita lanjutkan lagi setelah Ibu melakukan coaching ya melalui pasca observasi. Baik Bu Neni, selamat melakukan coaching, mudah-mudahan lancar dan bisa saling membantu. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Nita. Oke, Bu Mudah. Iya, Bu. Ya, Ibu udah siap untuk kita melakukan sesi coaching siang ini? Insya Allah. Oke, gitu. Oke, selamat siang Bu Mudah. Selamat siang, Ibu. Kabarnya baik, masih baik kan? Atau Alhamdulillah ada baik. yang mengganjal? Tapi ini beberapa hari ini saya ada hal yang membuat saya sedikit benar-benar berpikir gitu. Oke, benar-benar berpikir. Itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Kebetulan akhir-akhir ini tuh Bu, saya kan masuk ke kelas ngajar seperti biasa begitu. Tapi di saat saya mengajar itu ada siswa yang dia itu apa ya? Kita kan kalau ngajar itu biasanya ada bertanya, ada diskusi, terus ada presentasi. Tapi siswa ini nih dia tidak mau ngomong, Bu. Tidak mau ngomong. Di saat saya bertanya, dia juga tidak mau menjawab. Di saat dia berdiskusi begitu, dia juga diem saja gitu kan. Apalagi kalau di saat presentasi. Maju ke depan aja sudah syukur-syukur itu. Jadi selalu seperti itu. Itu yang membuat saya kenapa sih ini anak begitu. Oh, oke. Yang menjadi pikiran Ibu itu di dalam kelas tuh ada siswa yang sama sekali tidak mau berbicara ya Bu ya, gitu. Ketika ditanya, kemudian di dalam diskusi kelompok juga dia tidak mengeluarkan suara, apalagi ketika presentasi dia tidak mau ke depan gitu kan untuk Iya betul. menyampaikan. Oke. Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari sesi coaching kita siang ini gitu? Saya berharap nanti kita ngobrol-ngobrol ini nantinya apa namanya saya bisa memberikan apa namanya saya mendapatkan solusi bagaimana apa namanya bisa membiasakan kali ya membiasakan siswa itu berani berpendapat gitu di dalam kelas dan juga berani menyampaikan apa yang mereka rasakan begitu. Oke, berarti kata kuncinya adalah, kalau boleh saya ini Bu ya, dari yang Ibu sampaikan tadilah, Ibu berharap siswa tersebut berani gitu ya, berani menyampaikan pendapat. Oke, gitu. Baik Ibu, kita sekarang masuk ke tahap identifikasi nih Bu gitu. Kalau dari skala 1 sampai 10, kondisi murid Ibu itu sekarang itu dalam kondisi angka berapa ya? Saat ini kalau saya lihat itu kondisinya di angka 2 sih, Bu. Angka 2 gitu. Apa yang membuat Ibu berpikiran bahwa posisi murid Ibu itu berada pada angka 2 itu? Karena saya melihat di saat di dalam kelas, dia tuh benar-benar tidak mau di saat saya mendekati, saya bertanya apa maksudnya ini, dia tidak mau ngomong. Tidak ada sepatah kata pun yang mau keluar dari mulutnya itu tidak ada. Terus di saat diskusi pun dia juga cenderung diem aja. Bisa saya bilang yang penting dia tuh masuk aja sekolah begitu. Oh gitu. Yang penting masuk, duduk gitu ya. Betul. Oke. Bagaimana Ibu menghadapi kondisi ini gitu? Berawal saya kemarin itu waktu pertemuan sebelumnya itu sempat saya tanya gitu. Saya pikir apakah dia mempunyai masalah di luar ataukah dia ada masalah keluarga begitu kan. Saya tanya-tanya kenapa dia bersikap seperti itu. Dia hanya menjawab enggak apa-apa Bu begitu. Itu pertemuan saya ngobrol pertama dengan anak tersebut. Jadi belum mau dia bercerita begitu. Sampai pada akhirnya
saya coba nanya ke wali kelas nih, karena kebetulan saya bukan wali kelasnya. Apakah ini anak punya permasalahan dengan orang tua ataukah apa gitu. Dan wali kelasnya bilang, menyampaikan, enggak Bu, anak ini termasuk anak yang berasal dari keluarga cemara. Artinya cemara itu anak yang dalam keluarga yang utuh gitu, yang keluarga cemara. Kayak dulu kita lihat, tonton Ais itu. Iya, Jadi oke. bahagia gitu ya, Oh, iya. bahagia, ada ibu, ada bapak, ada adik, dia juga tidak kekurangan apapun gitu. Hmm. Akhirnya saya penasaran lagi. Pertemuan berikutnya di saat saya mau masuk itu saya tanya, sini nak, ibu mau ngobrol deh sama kamu. Ngobrol gitu kan. Ternyata dia ngomong, kenapa sih kok di saat ibu bertanya di dalam kelas kamu nggak mau jawab? Terus kalau ibu nanya di luar kamu mau jawab? Sebenarnya kenapa gitu? Gitu sih. Oh, oke gitu ya. Tapi tadi ketika ada kondisi juga Bu ya, tadi yang Ibu sampaikan ketika Ibu bertanya itu dia ada mau menjawab gitu kan. Tapi Nah di itu, luar kelas, enggak di oh dalam itu kelas. di kondisi di luar kelas ya? Mau menjawabnya di luar kelas. Kalau Iya betul. di dalam kelas dia tidak mau Enggak sama mau. sekali memberikan. Oke, nah ini tadi harapan ibu udah tahu nih ya gitu kan penyebab ini maksudnya ibu sudah ngajak ngobrol, kemudian juga ibu udah tanya ke wali kelasnya, ternyata murid ini dia adalah dari keluarga yang harmonis, yang ibu sebut tadi keluarga cemara gitu ya. Iya betul. Oke gitu. Nah tadi harapan ibu sih tadi kan posisi muridnya ibu sampaikan angka 2. Nah setelah ibu tahu nih oh ini ternyata gitu kan penyebabnya ketika di dalam kelas dia tidak mau berbicara, tapi ketika di luar kelas dia mau berbicara. Nah, Ibu berharap nanti muridnya berada pada angka berapa? Sebenarnya tidak banyak ya harapan. Saya tidak berharap yang sampai tinggi sekali itu tidak. Saya berharap dia di angka 7 aja, menurut saya itu sudah luar biasa sekali. Karena untuk membangun pembiasaan dia untuk bisa menyampaikan apa yang dia rasakan di dalam kelas itu menurut saya hal yang luar biasa sekali. Tidak semua orang bisa melakukan itu gitu. Oke, berarti tadi karena Ibu sudah tahu nih ternyata penyebabnya seperti ini, kemudian Ibu berharap tadi bisa naiklah angkanya walaupun nggak ke angka yang sempurna ya, cukup angka 7 aja itu udah ini ya gitu. Oke, untuk mencapai angka 7 itu gitu kan, apa sih yang akan Ibu lakukan atau yang sudah Ibu lakukan gitu? Kira-kira Ibu punya rencana apa gitu? Rencananya kemarin itu kan saya sudah ngobrol, ternyata anaknya itu mau ngobrol kalau di luar kelas gitu. Iya. Dan saya ada ngobrol itu, saya tanya lagi, kenapa kalau di dalam kelas kok tidak mau ngomong begitu? Ternyata dia itu menjawab, dia itu merasa dirinya itu seseorang yang tidak pintar gitu di dalam kelas. Jadi saya tuh enggak pintar Bu. Nanti kalau misalkan saya nanya, saya menjawab apa yang Ibu tanyakan, nanti pasti saya kayak kayak ditertawakan begitu sama teman-teman. Apalagi kalau misalkan jawaban saya salah misalkan begitu. Jadi dia jadi untuk mengantisipasi dia tidak ditertawakan, dia tidak diejek lah ya sama teman-temannya, yang mending saya diam aja, katanya dia begitu. Jadi dari situlah saya berusaha untuk mendekati dia, berusaha untuk meyakinkan dia bahwasanya kita itu hidup itu memang tidak sendiri gitu. Kita itu memang hidup itu bersama-sama dengan yang lain. Artinya apapun yang orang lain sampaikan ke kita, yang penting kita itu masih dalam dalam taraf yang wajar, tidak seperti mereka begitu. Artinya saya secara pribadi itu memberikan motivasi untuk dia begitu, selalu ngobrol untuk dia. Jadi itu sih yang saya lakukan. Biasanya saya juga menyampaikan, coba nak kalau misalkan kamu diejek atau kalau kamu mau menyampaikan pendapat karena kamu sudah gemetar duluan nih,
Coba tarik nafas panjang, kamu hembuskan sampai merasa kamu itu kondisinya tenang gitu, baru kamu bisa menyampaikan. Kalau misalkan kamu di apa namanya, temenmu tertawa atau apa, bisa jadi dia itu tertawa bukan karena jawaban kamu, bisa jadi karena tertawa karena hal yang lain, begitu sih. Kemarin sempat ngobrol begitu sih sama dia. Oke, berarti, yang sudah Ibu lakukan kemarin ngobrol ya, tentunya ngobrol di luar Mhm. kelas karena agar dia Iya. bisa menjawab gitu kan. Dan Mhm. Ibu sudah tahu nih penyebabnya ternyata kalau di dalam kelas tuh dia merasa karena merasa dirinya tidak pintar sehingga dia takut nih ketika dia memberikan, jawaban atau memberikan tanggapan takut diejek gitu. Iya. Ya itu ngobrol, kemudian yang kedua Ibu juga sudah memberikan motivasi gitu kan, bahwa Mhm. ternyata kita tuh tidak hidup sendiri kan, seperti kita harus bersosialisasi kan, seperti itu. Mhm. Oke. Kemudian yang ketiga juga Ibu ini udah memberikan teknik ya, teknik gimana supaya tenang gitu tadi dengan Ibu sampaikan adalah menarik napas panjang kepada anak itu gitu, agar tidak Mhm. gugup kan gitu. Mhm. Oke. Selain itu kan dari rencana yang Ibu lakukan itu dari diri Ibu ya gitu. Kira-kira ada nggak dari, pihak lain yang membantu gitu, yang bisa membantu untuk melaksanakan rencana Ibu ini gitu? Kira-kira ada nggak yang Ibu harapkan gitu? Saya sih berharapnya, ini ya, pasti ya, saya kalau tadi kan saya ngobrol dengan Iya. anak nih secara individu. Jadi saya mau juga ngobrol dengan wali kelasnya Oh karena iya wali kelas itu kan sebagai orang tua terdekat anak iya di dalam sekolah gitu ya. Kalau saya mungkin jam pelajaran saya aja, kalau wali kelas dia kan akan lebih sering sharing, ngobrol apa segala macam. Saya berharapnya wali kelas juga ikut berperan sih di sini. Selain saya sendiri juga mengevaluasi diri saya sendiri di saat pembelajaran. Apakah pembelajaran yang saya apa namanya saya berikan itu memang sudah aktif untuk siswa ataukah belum begitu. Kalaupun kita biasanya belajar berkelompok yang biasanya ayo belajar berkelompok nih ini bahannya ini bla 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 gitu. Mungkin besok saya akan mencoba untuk masing-masing kelompok itu setiap siswa itu mempunyai peran peran masing-masing gitu. Jadi nanti ada yang penanya, penjawab begitu. Mungkin dengan seperti itu dia akan mulai terbiasa tidak merasa kalau dirinya itu kurang mampu begitu, tapi sama dengan yang lain. Oke, tadi Ibu ada menyebutkan nanti Ibu juga akan, mempunyai rencana untuk berkomunikasi ya dengan wali kelasnya gitu. Kalau boleh Mhm. tahu kapan ini, akan Ibu lakukan untuk, berkomunikasi dengan wali kelas si murid tersebut? Kalau itu menurut saya lebih cepat lebih baik ya, insya Allah besok hari Senin di saat, apa, wali kelasnya datang dari, apa namanya, dari luar kota, bisa saya berkomunikasi dengan beliau. Oke, kira-kira apa sih komitmen Ibu dari rencana yang akan Ibu lakukan nanti gitu? Saya berkomitmen, tentunya komitmen saya ini tidak hanya saya sendiri sih. Saya berharap komitmen ini bisa dilaksanakan, berbarengan dengan komitmen wali kelas. Dan wali kelas pun saya berharap juga sama-sama mempunyai komitmen dengan orang tua siswa. Jadi kita saling bergandengan tangan untuk tetap terus, berusaha memberikan ruang, kepada siswa tersebut untuk bisa menyampaikan keluh kesahnya. Sebenarnya yang di sekolah itu yang dialami itu apa? Karena berawal dari hal yang dia alami, bisa jadi nanti dia akan naik lagi tingkatnya untuk bisa apa namanya ngobrol di dalam pembelajaran gitu. Oke, tadi Ibu menyampaikan itu komitmennya adalah memberikan ruang ya, memberikan Mm-mm. ruang kepada murid itu untuk apa ya, untuk mencoba dalam berbagai kesempatan. Bisa diberikan contoh nggak ya? Maksudnya memberi ruang itu seperti apa gitu? Contoh yang spesifik gitu. Mungkin contohnya seperti ini, di saat siswa ini selesai pembelajaran hari ini gitu, nanti wali kelas bisa bertanya, "Hari ini belajar apa?" Gitu kan.
apa tadi di sekolah yang dialami seperti itu. Itu untuk wali kelas. Nanti wali kelas berkomunikasi dengan orang tuanya. Orang tua itu minimal anak datang ke sekolah di saat setelah lepas maghrib biasanya ya, kita bisa ngobrol dengan keluarga. Tidak sibuk sendiri tapi bisa duduk bersama. Kakak hari ini di sekolah apa yang dialami gitu kan? Apakah ada hal yang tidak menyenangkan ataukah ada hal yang menyenangkan? Mungkin bisa seperti itu. Berawal dari hal-hal kecil seperti itu yang dia bisa sampaikan, saya berharapnya nanti dia di saat di sekolah pun bisa menyampaikan apa yang dia dengar dari guru yang menyampaikan gitu sih. Oke Bu, luar biasa ya dari rencana aksi yang ingin Ibu lakukan ini betul-betul luar biasa dan komitmen dari Ibu juga gitu. Walaupun Ibu bukan wali kelas dalam hal ini, tapi juga Ibu mempunyai komitmen yang akan terus gitu memberikan ruang kepada murid Ibu tersebut. Baik Ibu, ini kita sudah di ujung percakapan kita siang ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan sih dari sesi coaching kita siang ini? Dari percakapan ini tadi, apa nih ya? Saya bisa menyimpulkan permasalahan yang saya alami, terutama tentang siswa yang dia itu tidak terbiasa dengan menyampaikan pendapat di dalam kelas. Itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan diri ya, pendekatan secara individu. Pendekatan ini secara individu nantinya kita akan bisa mengidentifikasi sebenarnya anak ini apa yang membuat dia seperti itu gitu kan. Yang kedua, saya mengevaluasi untuk diri saya sendiri di dalam proses pembelajaran itu, apakah pembelajaran yang saya berikan itu sudah pembelajaran yang berpihak kepada anak, artinya apakah saya sudah mendesain pembelajaran itu yang membutuhkan aktivitas anak, bukan lagi aktivitas guru gitu. Kalaupun belajar berkelompok, saya harus merubah sistemnya. Jadi saya harus memberikan ruang untuk masing-masing siswa itu mempunyai peranan gitu. Jadi nanti ke depan biar si anak itu tidak merasa kenapa anak ini terus yang disuruh begitu, tapi semuanya mempunyai peranan yang sama gitu. Oke Ibu, Bu Mudah itu sangat menarik sekali ya rencana-rencana yang sudah yang Ibu sampaikan tadi gitu. Nah, tadi di awal kan Ibu bilang ada pikiran yang mengganjal. Nah, sekarang di akhir sesi coaching kita ini, bagaimana dengan pikiran yang tadi mengganjal di pikiran Ibu itu? Dengan bercerita seperti ini, rasanya ganjalan itu mulai hilang. Karena segala sesuatu yang kita jadikan beban untuk berpikir, kalau kita bercerita, rasanya cerita kita itu atau beban kita itu jadi ada temannya untuk mengangkat begitu. Contohnya permasalahan yang saya hadapi ini, dengan saya bercerita seperti ini secara tidak langsung, ternyata ada beberapa solusi yang memang itu bisa saya lakukan begitu. Mungkin karena saya tidak ada teman ngobrol, jadinya saya hanya memikirkan saja, kok cuma stuck di situ. Tapi dengan ngobrol seperti ini, saya lebih terbuka gitu pikirannya untuk mau dibawa kemana sebenarnya permasalahan ini. Begitu sih Bu. Jadi senang aja akhirnya ada teman untuk berbagi, menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Oke, alhamdulillah Bu, kalau memang di sesi coaching kita ini bisa membantu Ibu ya gitu. Baik, nah kalau memang Ibu berkenan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya di pertemuan selanjutnya. Tentunya setelah Ibu tadi melaksanakan rencana aksinya ya tadi untuk bertemu dengan wali kelas. Karena saya juga pingin ngobrol lagi, pingin mengetahui lagi nanti bagaimana sih apakah harapan Ibu itu sudah terwujud atau tidak gitu. Baik, terima kasih sudah untuk sesinya. Sama-sama. Dan kita selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Neni. Iya Bu Nisa. Oke, nah tadi saya lihat pelaksanaan coaching
pada hari ini sudah terselesaikan ya. Oke. Sekarang bagaimana nih menurut penilaian Ibu sendiri nih tentang performa dalam kompetensi yang sudah Ibu sampaikan di awal observasi tadi? Oke, setelah sesi coaching tadi, Bu, saya merasa saya sudah menerapkan gitu ya 3 kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Walaupun yang saya rasakan tadi yang lebih dominan itu adalah, bagaimana saya menciptakan kehadiran penuh untuk saya bisa mendengarkan secara aktif gitu, apa yang disampaikan oleh Bu Mudah gitu, Bu. Oh, Kemudian saya juga ya tentunya saya menjadikan mitra coaching Mudah ya sebagai mitra oke. gitu agar saya bisa nantinya menggali ide-ide atau Mudah gitu untuk dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian Ibu. Iya, betul. Dari pengamatan saya tadi, memang Ibu sudah menerapkan dari ketiga kompetensi yang awalnya Ibu memprioritaskan 2 kompetensi, ternyata Ibu Iya, bisa melaksanakan ketiga-tiganya. Oke, berarti luar biasa ya Bu ya. Dan Ibu merasa sudah sangat bahagia sekali karena bisa menerapkan ketiga kompetensi iya, itu. betul sekali. Terus sekarang bagaimana Ibu bisa menilai kalau itu kompetensi itu bisa berjalan ya. Nah, itu berarti Ibu katakan kesempatan kali ini tuh coachingnya bagaimana? Keberhasilannya seperti apa gitu Bu? Oke, kalau saya menilai sih indikator keberhasilannya tadi tentunya, dari sesi coaching tadi berjalan ini ya Bu ya, terjalin 2 arah lah gitu. Jadi nggak Mhm. didominasi oleh saya sebagai coach atau didominasi si coaching-nya enggak, tapi terjalinlah komunikasi 2 arah gitu. Mhm. Kemudian juga situ yang saya rasakan adalah saya betul-betul, bisa menghadirkan diri saya secara penuh gitu untuk mendengarkan pertanyaan dan tanpa saya sadari dengan saya mendengarkan aktif itu saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, untuk menggali lebih dalam dari potensi, si coaching-nya itu, Bu, gitu. Iya. Jadi dengan melalui Ibu berada di kompetensi pemahaman yang itu tadi, Ibu bisa memfasilitasi ya, coaching Iya, sehingga bisa menemukan ide-ide yang awalnya hanya terpendam stuck di situ, akhirnya bisa muncul dengan arahan dari Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, iya, Bu. bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Oh, boleh Ibu, silahkan. Iya, terima kasih. Menurut hasil pengamatan yang saya lakukan dari coaching Ibu dengan coachingnya Ibu tadi, bahwa tadi terjadi sebuah masalah, yaitu ada siswa yang tidak aktif, ya hitungnya tidak aktif, karena dia juga tidak berbicara, dia tidak aktif dalam diskusi maupun kegiatan lainnya. Dan harapan dari coach Ibu tadi yaitu mendapatkan solusi atas masalah tersebut. Yang awalnya berada di tahap penilaiannya itu di rentang kedua, berharapnya coach Ibu tadi berada di rentang 7 gitu ya. Nah, ternyata setelah diselidiki melalui obrolan-obrolan pendekatan, ternyata anak tersebut itu berada di keluarga yang harmonis. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Dan anak itu hanya mau bercerita dengan koci ibu itu ketika berada di luar kelas, ya. Ketika di Iya, dalam betul. kelas dia tidak menjawab sama sekali, bahkan dia kayak enggan gitu. Nah, terus ternyata hal itu dilakukan oleh siswa karena dia merasa tidak pintar, jadi merasa dirinya itu kurang lah, jadi takut salah atau bagaimana lah gitu, minder lah intinya ya. Iya. Nah, melalui pendekatan dan motivasi yang dilakukan oleh coach Ibu, berharap nanti siswa itu akan menjadi lebih baik dengan cara melibatkan beberapa eh, orang seperti karena kebetulan tadi coach Ibu itu bukan wali kelas ya, coach Ibu tadi guru mapel ya. Iya, bukan Nah, wali kelas. bukan wali kelas, tapi memiliki ide untuk melibatkan peran wali kelas
sehingga nanti wali kelas bisa menyampaikan kepada orang tua gitu ya intinya tadi. Nah, sehingga siswa tadi mengalami perubahan, dia mau berbicara dengan salah satunya melalui ini, memberikan peran kepada seluruh anak dalam setiap presentasi. Jadi setiap anak itu ada perannya masing-masing, sehingga itu akan memberikan ruang pada semua murid untuk menyampaikan apa yang ada di benaknya. Selain itu, juga ada peran orang tua di rumah. Jadi orang tua itu diharapkan ketika anak berada di rumah itu ditanyakan, hari ini kamu ngapain aja gitu. Jadi anak akan terbiasa bercerita. Ketika anak sudah terbiasa bercerita, otomatis anaknya akan lebih percaya diri seperti itu ya harapannya. Iya, Bu. Nah, jadi dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Koci Ibu tadi bahwa permasalahan yang dialami itu rencana mau diselesaikan dengan yang pertama yaitu pendekatan secara individu dengan si anak, terus kemudian mengevaluasi diri. Jadi guru ini mengevaluasi dirinya sendiri atas pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah pembelajarannya itu sudah berpusat pada murid atau belum, seperti itu. Selain itu juga selalu memberikan peran kepada siswa dalam pembelajaran. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar itu tadi? Ya saya sependapat sih dengan yang Ibu amati tadi gitu kan, bahwa saya sudah saya merasa saya itu udah menerapkan dari sesi coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta Bu ya gitu. Karena tadi yang hasil yang Ibu amati tadi kan di situ memang sudah menunjukkan di situ ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab. Dari percakapan yang saya lakukan tadi dengan Bu Mudah tadi sebagai coach. Oke, dari diskusi tadi itu apa yang terbayangkan oleh Ibu untuk meningkatkan lagi performa Ibu di area yang bagian mana, di kompetensi yang mana gitu? Baik, tadi kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang lebih dominan dari sesi coaching tadi saya itu hanya menurut saya baru 2 ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi di sini yang ingin saya tindak lanjuti lagi ke depannya adalah saya ingin mempunyai keterampilan bertanya sih, khususnya bagaimana sih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali ide-ide atau potensi dari si koci itu sih Bu gitu. Mungkin nanti akan saya lakukan dengan sering latihan coaching ini agar saya bisa mempunyai keterampilan untuk bertanya itu tadi. Oke, berarti Ibu akan lebih mengembangkan ke kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya, dengan harapan bisa menimbulkan atau menumbuhkan ide-ide dari koci itu sendiri. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan harapan-harapan Ibu bisa segera terwujud dan Ibu perlu banyak-banyak melakukan latihan coaching sehingga nanti Ibu terbiasa seperti itu ya Bu ya. Dengan kebiasaan itu tidak sengaja akan mengasah kemampuan Ibu sebagai coach. Baik Ibu, terima kasih untuk supervisi hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu Nita.